Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ashtaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Irsyad Tulungagung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak limpahan karunia-karunia-Nya, hidayah, taufik, inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah taala memberikan kepada kita selalu masih memberikan kepada kita banyak peluang-peluang kebaikan, memberikan kepada kita harapan-harapan agar kita mampu untuk memperbanyak amalan-amalan dan mampu untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pelajari dan kita rasakan, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan segala sesuatu ini tujuannya untuk memberikan kita peluang agar kita mampu lebih dekat dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita, Allah Ta'ala yang telah menciptakan 12 bulan. Allah Ta'ala memilih dari 12 bulan itu ada bulan yang 4 yang haram, yang suci, yang di dalamnya yang Allah Ta'ala larang untuk berbuat kezaliman. 4 bulan haram itu yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 ini berurut gitu ya. Yang 3 ini urut, yang 1 terpisah di tempat yang lain, yaitu Rajab. Dan Rajab itu ya antara dan Rajab itu sebelum Sya'ban, terpisah. Maka kadang kalau kita perlu tadaburi, kenapa Allah Ta'ala menempatkan bulan Rajab, bulan haram itu terpisah dari 3 bulan yang lainnya. Maka kalau kita lihat ternyata letaknya adalah 2 bulan sebelum Ramadan. Dan yang mana di bulan Ramadan itu Allah Ta'ala mensifati bulan Ramadan dengan bulan yang penuh keberkahan, syahrul mubarak. Dan kalau kita mempelajari tentang keberkahan, sebagaimana Allah Ta'ala mensifati keberkahan itu pada hujan. Allah Ta'ala mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Allah Ta'ala menurunkan dari langit hujan yang berkah. Berkah itu kata para ulama subutul khair, adanya kebaikan di setiap tetesnya. Maka kalau kita perhatikan, hujan sangat manfaat dan hujan sangat dinantikan kebaikannya.
Bahkan hujan itu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah air. Yang mana Allah Ta'ala mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan aku jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Artinya bumi ini tidak akan ada kehidupan tanpa adanya air. Jadi ada kebaikan di setiap tetesnya. Dengan air tanah menjadi gembur. Dengan air tanah menjadi gembur dan tanah mampu menumbuhkan tumbuhan yang bisa kita konsumsi. Dengan air manusia dapat hewan-hewan dapat minum dan berkembang baik, lalu kita bisa konsumsi. Dengan air kita pun juga perlu, bahkan di tubuh kita ini organ terbanyaknya adalah air, gitu ya. Artinya kita betul-betul sangat butuh dengan air tersebut, dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada hujan. Begitu juga ketika kita melihat bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan itu Allah Ta'ala ketika mensifati tentang keberkahan, berarti di setiap detiknya di bulan Ramadan, di setiap menitnya di bulan Ramadan itu sebetulnya berpotensi untuk melahirkan kebaikan. Bahkan Allah Ta'ala tidak kemen-kemen memberikan peluang yang besar di bulan Ramadan itu. Bahkan dikatakan para ulama, barang siapa yang berbuat kebaikan sedikit di bulan Ramadan, kebaikan apapun kebaikan di bulan Ramadan, maka nilainya seperti orang yang berbuat amal kewajiban di selain Ramadan. Jadi kebaikan yang sunnah, kebaikan yang sedikit di bulan Ramadan, nilainya seperti berbuat kewajiban di luar Ramadan. Dan barang siapa yang berbuat kewajiban di bulan Ramadan, maka sama nilainya seperti berbuat kewajiban 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Artinya bulan ini bulan karim, bulan Allah Ta'ala memberikan cumah-cumah segala kebaikannya. Bahkan dikatakan Ramadan karim, Ramadan mulia, Ramadan dermawan. Dan ketika Rasulullah SAW menyambut bulan Ramadan, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, atakum Ramadan, atakum syahrun. Telah datang kepada kalian sebuah bulan, yang mana bulan itu adalah bulan Ramadan. Futihat lahu abwabus sama wa ghulliqat abwabul jahim wa suffidat maradat asyayatin. Telah aku buka pintu langit seluas-luasnya, dan telah aku tutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan aku ikat belenggu para syaitan. Artinya Allah Ta'ala betul-betul memberikan peluang, dan cuma-cuma Allah Ta'ala memberikan karunia dan pahala bagi orang-orang yang mampu berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Cuman kadang kalau kita memperhatikan, ternyata dengan hujan kadang kita memperhatikan yang tadinya hujan itu sebetulnya berkah, membawa keberkahan, kebaikan. Tapi kadang kita lihat di berita itu, ada karena dampak hujan kota itu banjir. Ada dengan hujan sampai terjadi kerusakan. Maka sebetulnya kalau kita perhatikan, kita pelajari bukan karena hujannya yang merusak, tapi karena ulah manusia yang tidak siap ketika menyambut hujan tersebut. Itu ya. Karena manusia yang tidak siap untuk membersihkan selokan-selokannya, karena manusia yang tidak siap untuk menyambut hujan yang lebat, gitu ya, yang tanaman-tanaman mereka tebangi sehingga banyak kerusakan pada tanah-tanah yang tidak diikat oleh akar-akar itu sehingga terjadi longsor. Artinya bukan karena hujan, tapi karena ulah manusia yang tidak siap untuk menyambut Ramadan, hujan. Maka demikian juga kadang ketika di Ramadan, seseorang bertemu Ramadan tidak menyambut, artinya Ramadan yang sebetulnya dapat merubah karakter dia untuk menjadi lebih baik,
tapi dia keluar Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan pepatah Arab mengatakan halakam ru'un la ya'rifullah illa fi Ramadan. Celaka seseorang yang tidak kenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Artinya tidak sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Karena ketidaksiapan mereka ketika menyambut bulan Ramadan, maka dia hancur dengan Ramadan itu. Maka kan naudzubillah. Artinya kita butuh persiapan ketika menyambut Ramadan. Maka itulah alasan dan hikmah ketika Allah Ta'ala menaruh bulan Rajab 2 bulan sebelum Ramadan. Bulan haram itu. Biar apa? Biar 2 bulan sebelum Ramadan kita sudah persiapan, sudah hati-hati. Ada bulan haram yang saya tidak boleh macam-macam di bulan ini. Ketika sudah dilatih di bulan haram, kita sudah mulai menanam bibit-bibit kebaikan di bulan haram, di bulan Rajab. Lalu di bulan Sya'ban diperkuat lagi. Sebagaimana Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, kenapa saya berpuasa di bulan Sya'ban? Karena di bulan ini diangkatnya amal. Dan saya berharap ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan puasa. Artinya ada tingkatan amal di bulan Sya'ban. Maka ketika memasuki bulan Ramadan, dia sudah siap dengan segala amalan yang sudah dia latih. Dan dia siap untuk menahan segala sesuatu yang sudah dia persiapkan. Maka menyambut Ramadan itu betul-betul dengan persiapan. Maka kalau kita biasa dengarkan, biasanya kalau sudah dekat-dekat Ramadan ini Pak, banyak mulai para ustadz atau para teman-teman itu menyambutnya dengan mengatakan tarhib Ramadan. Menyambut bulan Ramadan. Artinya kalau kita sedang menyambut Ramadan berarti kita sedang ngajeni. Gitu ya. Sedang menghormati bulan Ramadan itu. Tidak ujuk-ujuk kita habar her, kita nggak nganggap bulan Ramadan tahu-tahu ya udah masuk aja gitu. Maka kita nggak ada nilainya itu. Sebagaimana rumah kita kalau mendadak tahu-tahu ada orang penting yang akan datang ke rumah kita, otomatis kan kita akan persiapkan yang besar. Berarti kita sedang mengajeni tamu yang akan datang itu. Sebegitu juga Ramadan, tamu yang mulia ini yang Allah Ta'ala persiapkan, maka kita perlu tarhib, kita perlu mengilmui diri, kita perlu meningkatkan ilmu-ilmu kita agar kita betul-betul masuk di bulan Ramadan ini dengan kesiapan. Karena itu yang Allah Ta'ala minta. Dan Rasulullah telah isyaratkan. Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan dan berharap pahala. Jadi puasa Ramadan itu perlu iman dan perlu berharap. Maka iman itu akan muncul ketika didahului dengan ilmu gitu loh. Bagaimana meningkatkan iman dengan ilmu? Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Naiknya bil apa? Dengan ketaatan. Yazidu bit ta'ah. Naiknya iman dengan ketaatan. Taatan dari mana? Dari belajar ilmu. Mengilmui lalu dipraktekkan dengan ibadah, itu adalah bentuk ketaatan. Maka iman akan naik. Kemudian Rasulullah mengatakan imanan wahtisaba, dengan berharap pahala. Maka berharap pahala itu juga kita nggak mungkin. Saya berharap pahala demikian, tapi kita nggak tahu ilmunya apa yang Allah Ta'ala janjikan. Rasulullah itu, ya Pak, Rasulullah itu kalau ingin meminta sesuatu, beliau mengatakan, ya Allah, aku berharap sesuatu kama wa'attani bihi, seperti yang apa engkau telah janjikan kepadaku. Jadi kayak menagih janji seperti itu. Itu indah dan akan memberikan motivasi besar untuk kita dalam beribadah. Apa sih yang Allah Ta'ala janjikan ketika saya berbuat ibadah ini? Itu memotivasi besar. Sebagaimana kita yang insya Allah setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita gapai. Bahkan ada orang yang semalas-malasnya orang paling tidak ngambil ganjilnya tok diambil. Karena apa? Karena ada janji yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena tahu ilmunya, maka motivasinya juga besar. Bahkan ada orang yang sudah memulai menyambut 1000 bulan itu dengan apa? Dengan di awal bulan Ramadan dia sudah ingin menyambut itu. Kenapa kok motivasi besar? Karena telah mengilmui harapan-harapan yang telah Allah Ta'ala berikan. Gitu ya. Maka insya Allah ini
Ini adalah salah satu bentuk tarhib kita menyambut upaya kita atau kesyukuran kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesempatan peluang ini agar kita dapat menjalankan Ramadan dengan baik dan keluar dari bulan Ramadan betul-betul dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan kehancuran seorang yang mana doa itu dipanjatkan oleh malaikat, yang mana beliau mengatakan raghima anfumri'in dakhala Ramadan atau kharaja min Ramadan walam yughfar lahu. Ya, celaka seseorang yang keluar Ramadan dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan faqultu amin. Rasulullah mengatakan amin. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengawalinya kita mempelajari dan mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat terkenal dan kita insyaallah hafal semuanya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan untuk kalian dan orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. Untuk apa? Untuk berpuasa. Agar apa? Agar kalian bertakwa. Kalau kita tadaburi, Allah Ta'ala Allah Ta'ala ketika memerintahkan puasa, konteks bahasanya beda dengan perintah ibadah yang lain. Allah Ta'ala memberikan gambaran kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk puasa. Dan Allah Ta'ala juga memberikan contoh, sesungguhnya ibadah puasa ini juga diwajibkan oleh umat sebelum kalian. Artinya kebutuhan puasa ini tidak hanya untuk kalian. Bahkan umat sebelum kalian itu juga diperintahkan puasa untuk mereka. Gitu ya. Artinya umat dari zamannya Nabi Nuh, ya, yang telah saya baca dari umatnya zaman Nabi Nuh. Bahkan umatnya Nabi Nuh itu ya, ini kadang membuat pelajaran buat kita ini. Kadang kita melihat sebegitu beratnya kah umatnya Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh harus mendakwakan 950 tahun, tapi sedikit di antara mereka yang mau ngikuti. Apa separah itu umatnya gitu loh. Apa enggak semau dengar itu? Bahkan seakan-akan apakah kita bisa menjamin terus kita mengatakan kalau saya hidup di zaman Nabi Nuh mungkin saya ngikuti Nabi Nuh. Belum tentu. Kalau kita tahu ternyata syariatnya Nabi Nuh adalah puasa 1 tahun penuh. Kita saja yang 1 bulan kadang kaboten gitu. Ini 1 tahun penuh. Mungkin kita keberatan. Mungkin kalau kita yang didakwakan Nabi Nuh, ya wallahu a'lam bagaimana keadaan kita. Maka ini kesyukuran buat kita. Ketika Allah Ta'ala menyamakan pahala umatnya Nabi Nuh yang puasa 1 tahun penuh, kita cukup 30 hari plus atba'ahu sittan min syawal. Ditambah 6 syawal. Kata Rasulullah, kasiyamid dahr, maka pahalanya seperti pahala puasa 1 tahun. Kita juga cukup 30 plus 6, 36 hari seperti 1 tahun, seperti ibadahnya umatnya Nabi Nuh. Maka artinya ibadah puasa itu ibadah yang disyariatkan dari umat-umat terdahulu. Maka kalau kita tadaburi apa manfaatnya, lalu apa hikmahnya kok Allah Ta'ala mengatakan puasa ini juga umat terdahulu juga diperintahkan kepada mereka puasa. Kalau kita tadaburi, kita pelajari, ternyata ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat dibutuhkan oleh seluruh umat. Dari zaman awal sampai akhir zaman. Karena apa? Kalau kita lihat dampak dari ibadah puasa itu akan menstabilkan segala keadaan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan setelah kalian puasa, hasilnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu bukan
kita persiapkan dengan ketakwaan, lalu saya ibadah puasa yang baik. Ketika selesai ibadah puasa Ramadan, keluar Ramadan terus biasa saja, bukan. Tapi adalah kita awali dengan ketakwaan, kita tingkatkan dengan puasa, keluar dari puasa kita termasuk hamba-hamba yang mutakin gitu. Jadi keluar puasa itu seperti orang yang dapat titel kita menjadi hamba yang mutakin. Setelah apa? Setelah kita masuk sekolah Ramadan, setelah kita ditreatment oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan. Keluar Ramadan di Syawal kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Kata Abu Hurairah, orang yang bertakwa itu seperti orang yang jalan di atas kaca atau duri. Jadi orang setelah Ramadan itu sudah menjadi orang yang berhati-hati dalam menyikapi agama. Artinya dia ketika ibadah, dia konsen ibadah. Ketika ada sesuatu yang diharamkan, dia akan berhati-hati agar tidak terjerumus pada itu, gitu ya. Maka di sini dikatakan manfaat dari puasa itu apa, gitu ya. Tidak hanya sekedar kita menahan lapar, tidak. Di sini dikatakan puasa itu untuk apa? La'allakum tablughuna bisyamikum maratibat taqwa. Agar ketika dengan puasa kalian mencapai martabat ketakwaan yang tinggi. Yang mana dengan ketakwaan yang dihasilkan dari puasa kalian, tantawi fihal wiqayah mani'ah. Kalian akan kuat untuk menamengi diri dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari keburukan-keburukan. Ini saya kumpulkan ya. Sebagaimana Rasulullah kan mengatakan, asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng. Untuk apa? Untuk tidak terserang dari penyakit maksiat-maksiat dari luar. Itu. Agar kita mampu, karena kita biasa di puasa itu untuk menjaga lisan. Di puasa kita menjaga dari fitnah. Di puasa kita menjaga dari ala wa qaulu zur, dari perkataan yang dusta, dari persaksian-persaksian yang palsu. Dengan puasa kita menjaga tidak maksiat. Lalu kita di treatment itu selama 30 hari. Berarti insya Allah dalam 30 hari itu tingkat manusia sudah menjadi yang tadinya menahan maksiat itu dengan kekuatan. Setelah jalan 30 hari meninggalkan maksiat itu sudah menjadi kebiasaan yang biasa. Gitu ya. Lalu dikatakan dengan puasa wiqayatul jismi minal amrod. Dengan puasa itu juga dapat menjaga badan dari penyakit-penyakit. Betul kan kita tahu semuanya berapa banyak penyakit yang disembuhkan dengan puasa. Bahkan Ustadz Zaidul Akbar mengatakan kalau tidak ada obat lagi dalam penyakit maka obatnya adalah puasa. Kalau umpama kita udah pusing nyari obatnya apa ya, bingung gak ketemu-ketemu, puasa itu adalah obatnya. Dah mentoknya di sini. Insya Allah kita semua banyak penyakit yang disembuhkan dengan puasa. Ya insya Allah kita semuanya tahu itu. Maka bahkan dikatakan juga orang yang satu hari puasa, dia telah menjaga dari penyakit selama 10 hari. Efeknya. Kalau kita 30 hari plus 6, berarti kan 36 dikali 10, 360. Seakan-akan kalau kita sudah 36 hari itu sudah menjaga dari penyakit 1 tahun. Apakah bersih setelah itu? Ya enggak. Otomatis penyakit yang dampaknya kecil mungkin ya. Tapi perlu ditreatment lagi nanti setiap bulan. Ada puasa sunnah 3 hari di Ayyamul Bid. Ada puasa Senin Kamis. Ada upaya-upaya puasa untuk membersihkan dari penyakit yang ada dalam tubuh. Kemudian tidak hanya itu. Dengan puasa wiqayatul jawarih minasyahwat. Menjaga perangai atau tubuh kita dari apa? Dari syahwat-syahwat. Karena kalau kita pelajari, target khusus dari puasa itu bukan hanya ketika kita mampu menahan makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Kalau itu saja yang kita kerjakan, ya, kita tahan itu, kita betul-betul tidak makan dan minum sampai terbenamnya matahari, sampai adzan maghrib. Tapi kita tidak menjaga dari ghibah,
kita tidak menjaga dari maksiat, kita tidak menjaga dari keharaman-keharaman yang Allah Ta'ala larang, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak butuh terhadap puasanya, maka dia laisa lahu syai'illal ju', dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali laparnya saja. Berarti puasa itu secara fisik menahan makan dan minum, tapi secara maknawi menahan dari segala syahwat-syahwat. Gitu ya? Makanya orang pemuda-pemuda yang belum bisa nikah itu, obatnya apa? Untuk menjaga syahwat mereka. Rasulullah mengatakan, ya ma'syarus sabab, faman istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Wahai para pemuda yang siap untuk nikah, nikahlah. Fa illam tastati, Fa innaha aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan nikah itu dapat menundukkan mata dan dapat mensucikan kemaluan. Fa illam yastati fa alaihi bisyam fa innalahu wija. Ya, kalau enggak mampu maka puasa, karena puasa itu obat untuk menahan dari syahwat. Kadang kata Al-Imam Qahtani di dalam kitab Nunyannya itu dikatakan, kadang syahwat itu akan tampak dan timbul ketika perut manusia telah kenyang. Tapi kalau perut kosong itu biasanya malas aras-arasan mau apa-apa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini dikatakan, dengan puasa wiqayatul uqul wal afkar minasyubhat. Dengan puasa dapat menjaga akal dan pikiran dari syubhat-syubhat. Gitu ya. Dengan puasa kita dapat menjaga itu. Artinya kita tidak gegabah dalam menyikapi sebuah ilmu. Kita betul-betul pahami ilmu secara betul-betul ilmu dari Allah dan Rasulnya, agar kita dapat beramal secara ilmu yang sesungguhnya, bukan syubhat, bukan kira-kira gitu. Bukan kira. Karena syubhat itu bainal halal wal haram, antara ini halal atau haram, itu namanya syubhat. Nah, kemudian dengan puasa wiqayatul qulub minal wasawis wal aghyar. Dengan puasa dapat menjaga hati dari waswas syaitan, dari gangguan syaitan, dari bisikan syaitan, dan dari tipuan-tipuan dunia. Karena dengan puasa kita kan menahan makan. Kita tidak dianjurkan untuk emosi dalam hal-hal yang meskipun dihalalkan, tapi kita diajarkan untuk tidak gegabah, tidak emosi terhadap yang dihalalkan oleh Allah. Kita diajarkan untuk mempunyai rasa, agar kita mampu dermawan ketika kita memahami rasa yang dirasakan oleh para fakir miskin itu ketika mereka lapar. Kadang orang kaya itu tidak keluar hartanya karena dia tidak pernah merasakan orang miskin. Maka adanya puasa agar dia tahu, oh ternyata. Ini kalau dia betul-betul paham ya tentang makna puasa, dia tahu, oh ternyata lapar itu gak enak. Ternyata lapar itu ada sakitnya. Ternyata lapar itu pengen makan gitu. Maka ketika saya melihat orang miskin yang lapar, mereka juga butuh makan. Maka ya harta yang saya miliki ini ada hak mereka yang harus saya keluarkan. Itu orang-orang yang mampu mempelajari hikmah dari puasa. Kemudian ya itu tadi penjagaan-penjagaan, dan insya Allah akan diterangkan lebih detail setelahnya. Tapi insya Allah saya lengkapi ya, insya Allah pembahasan terakhir ini, tapi agak panjang juga. Ini menunjukkan atau menguatkan bahwasanya ibadah puasa itu adalah ibadah yang juga disyariatkan oleh umat-umat terdahulu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab At-Tirmidzi, beliau mengatakan, Innallaha amara Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimat an ya'mala biha wa ya'mur bani Israila an ya'malu biha. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Nabi Yahya bin Zakaria itu diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan 5 perintah. Ya, Nabi Yahya diperintahkan untuk menjalankan 5 perintah, dan Nabi Yahya diperintahkan untuk menyampaikan kepada Bani Israel agar mereka juga menjalankan 5 perintah ini. Ya, ini insyaallah pembahasan utama kita. Lalu dengan demikian Nabi Yahya mengumpulkan umatnya di Baitul Maqdis, dan beliau duduk di singgasananya, dan beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan aku untuk 5 kalimat agar aku menjalankan, dan aku diperintahkan untuk menyampaikan kepada kalian agar kalian juga mengerjakan 5 kalimat ini. Lalu Nabi Yahya mengatakan, awwaluhunna, yang pertama adalah perintahnya
Anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Perintah yang pertama adalah tauhid. Karena dengan tauhid ini adalah syarat diterimanya ibadah. Karena dengan tidak bertauhidnya manusia, karena dengan tidak ikhlasnya manusia kepada Allah, maka amalan tidak diterima. Gitu ya. Seperti apa? Nabi Yahya mengatakan orang yang syirik kepada Allah itu perumpamaannya seperti seorang laki-laki yang membeli budak dengan bikhalisi malihi, dengan harta terbaiknya. Jadi ada orang punya harta terbaik, harta yang dia jaga selama ini, lalu dia belikan seorang budak. Sudah beli budak, budaknya itu untuk karyawan dia otomatis kan, untuk dipekerjakan untuk pekerjaan dia. Lalu budak itu setelah dia beli dengan harta terbaiknya, mungkin dengan harta yang mahal tadi, budak itu dibawa sama dia, dibawa pulang. Sampai rumahnya, budak itu dikatakan, ini rumahku, kata majikannya, dan ini amalku. Maka amallah atau kerjalah kamu di tempat pekerjaan ini, nanti hasilnya kamu kasih kepada saya. Ya, seperti kita punya karyawan, kamu kerja nanti hasilnya store sama saya ya, gitu. Ketika itu budak kerja sampai mendapatkan hasil. Ketika dapat hasil, hasilnya tidak diberikan kepada Nabi Yahya tapi diberikan kepada orang lain. Maka kata Nabi Yahya mengatakan kepada umat, ayyukum yardo an yakuna abdahu kadzalik. Siapa di antara kalian yang ridho mempunyai budak yang kalian pekerjakan dengan kerjaan kalian, ternyata setorannya bukan kepada kalian tapi kepada yang lain. Ada yang ridho, begitu juga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kita nikmat, Allah Ta'ala memberikan kita banyak peluang kebaikan, Allah Ta'ala memberikan kita, menciptakan dan mentarbiah kita dengan berbagai macam hal. Lalu kita kok sempat-sempatnya mengembalikan segala ibadah kita bukan kepada Allah. Kita mendapat ciptaan dari Allah, maka juga kita kembalikan ciptaan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita dengarkan azan dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan.
Insyaallah kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, kalimat yang disampaikan oleh Nabi Yahya, wasiat dari Allah Subhanahu wa taala diperintahkan adalah wa innallaha amarakum bis-shalah. Setelah tauhid, Allah taala memerintahkan untuk menegakkan salat. Ya, karena salat adalah tiang agama, imaduddin. Lalu Nabi Yahya mengatakan fa idza shallaitum fala taltafitu. Kalau kalian salat maka jangan nolah-noleh. Maka di sini maknanya iltifat bisa dua. Bisa iltifat hissi atau iltifat maknawi. Iltifat hissi itu secara fisik. Jadi sholat sambil tolah-toleh kanan kiri. Itu tolah-toleh juga. Atau tolah-toleh hatinya. Tidak fokus. Gitu ya. Emang berat Pak. Emang kadang kita nggak sadar. Tahu-tahu kita kebayang dengan apa. Apalagi ketika masalah banyak. Biasanya kita nggak sadar tahu-tahu tahiyat gitu. Tapi ya jangan sampai kelamaan seperti itu gitu ya. Tetap kadang kita, tapi ketika kita ingat kita kuatkan lagi. Ketika kita ingat kita kuatkan lagi. Makanya sholat itu perlu dengan qiraah, dengan bacaan, dengan lafaz yang dikeluarkan sehingga kita fokus dengan apa yang kita bacakan. Maka kata di sini katakan fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi abdihi fi sholatihi ma lam yaltafit. Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu menghadapkan pandangannya kepada seorang yang sholat selama dia tidak nolah-noleh. Ketika orang itu fokus kepada Allah, maka Allah juga akan fokus memperhatikan dia. Kalau Allah sudah memperhatikan, maka setiap apa yang dia kerjakan akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Yang kedua, yang ketiga ini pembahasan kita. Yang ketiga, Nabi Yahya mengatakan wa amarakum bisyam. Allah taala memerintahkan kepada kalian agar kalian menegakkan puasa, menunaikan ibadah puasa. Lalu Nabi Yahya mengatakan, puasa itu fa inna mathala dzalika kamathali rajulin fi isabah. Orang puasa itu seperti seorang yang di suatu tempat ma'ahu surratun fiha misk. Dan dia mempunyai kayak tempat atau punya sesuatu berupa wangi-wangian yang dia pakai. Jadi orang puasa itu seperti orang yang pakai wangi-wangian. Fakulluhum ya'jabu au yu'jibu biha. Dan setiap di antara ya orang-orang yang di sekitarnya itu takjub dengan baunya wangi-wangian itu. Dan wangi-wangian itu betul-betul membuat takjub orang yang di sekitarnya. Kemudian dikatakan, wa inna rihas shaim atyabu indallahi min rihil misk. Dan baunya orang yang berpuasa itu lebih bau di sisi Allah, lebih wangi di sisi Allah daripada baunya misk. Misk itu kasturi. Kasturi itu baunya, kalau ini jamaah insyaallah tahu. Kalau tahu namanya ut arabi, itu bukan sampai kasturi itu, ut arabi atau apa ya? Minyak wangi yang diambil dari tanduk rusa ya, tanduk atau ini yang diambil dari, artinya wanginya itu misek itu bahasa Arab artinya kuat. Jadi wanginya itu kalau kita tahu yang minyak wangi yang beli di Saudi yang mahal itu, saya pernah ngelondrikan bajunya Syekh Sulaiman Ruhaili, itu kira-kira minyak wanginya mahal itu. Saya laundry dapat 2 hari tak ambil, itu bau minyak wanginya masih ada. Jadi bau sabun laundrynya kalah sama bau minyak wanginya. Jadi betul-betul kuat baunya. Itu yang betul-betul larang. Tapi di kampung-kampung gini ya wallahu a'lam ada kuat atau enggak. Gitu ya. Itu kasturi. Dan baunya orang puasa itu seperti itu kuatnya. Lebih kuat daripada itu. Oke lah kalau nanti di sisi Allah lebih wangi, berarti nanti hasil pahalanya di sisi Allah lebih luar biasa. Tapi kita perlu perhatikan, pasti ada korelasi kebaikan yang bisa dirasa oleh orang puasa. Ya, ada hasil dari orang puasa yang dapat dirasa oleh orang sekitar di bumi ini. Maka kalau kita tadaburi, apa korelasinya orang yang wangi, yang ditakjubi orang dengan orang yang berpuasa? Maka korelasinya Mbak adalah insya Allah ya, orang yang pakai minyak wangi itu akan lebih suka
akan lebih, orang di sekitarnya akan merasa lebih senang untuk kehadiran orang yang pakai minyak wangi itu. Bahwa kita dalam perkumpulan ada orang yang baunya wangi, otomatis kan kita seneng ya dengan kebaikan dia, dengan wanginya. Lah iso jangan kemana-mana, biar kamu di sini, biar kita merasakan bau wangimu itu enak. Yang di sekitarnya juga merasa senang dengan bau wangi itu, gitu ya. Maka orang puasa itu sejatinya seperti itu hasilnya. Orang yang berpuasa itu orang yang sudah ditreatment oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan dari segala keburukan. Maka orang yang puasa itu biasanya orang yang sudah terbiasa untuk menahan dari segala yang buruk. Orang yang biasa puasa kan kalau mau gibah ya nahan. Masa aku gibah aku poso. Masa aku mitnah aku sedang puasa. Kalau orang sudah biasa seperti itu, nanti di luar puasa dia akan seperti itu. Jadi keberadaannya nggak pernah goda orang, maksudnya nggak pernah gibahin orang, nggak pernah nyakiti orang, dan keberadaannya selalu membuat orang senang gitu. Kalau orang ini datang, mesti satu kampung itu senang kalau orang ini ada. Selalu membuat hiburan, selalu membuat kegembiraan, selalu kehadirannya tidak pernah meresahkan masyarakat. Gitu. Seperti orang yang memakai minyak wangi yang selalu ditakjubkan oleh orang di sekitarnya. Maka hasil dari puasa itu insya Allah tidak hanya ya menahan puasa, tidak. Tapi betul-betul kehadirannya dapat dinikmati oleh orang-orang yang di sekitar mereka. Maka itulah salah satu alasan kenapa puasa disyariatkan dari umat-umat terdahulu juga. Karena dengan puasa, dengan treatment puasa itu manusia dapat stabil secara individu stabil, jiwa stabil, raga stabil, hati stabil, dan hidup sosial juga stabil. Orang kalau ketemu biasa orang yang puasa betul-betul ya, ketemu orang yang lain juga nggak pernah macam-macam, ketemu orang juga stabil sosialnya juga baik, suka menahan dari emosi kan gitu kan, karena terbiasa dengan puasanya. Karena nanti insya Allah kalau kita sering dengan pengajian kita mendapatkan banyak faedah kan yang kita dapatkan dari puasa. Dan yang keempat, Nabi Yahya mengatakan wa amarakum bisadaqah. Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk bersedekah. Itu ya, diperintahkan untuk bersedekah. Karena sedekah ini adalah ibadah yang luar biasa dan bentuk kejujuran seorang hamba adalah dengan sedekah. Mampu mengeluarkan sebagian yang dimiliki untuk orang lain. Itu ya. Dan yang kelima, Allah Ta'ala mewasiatkan yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berzikir. Dan di sini Nabi Yahya memperumpamakan orang yang berzikir itu seperti kama tali rajulin kharajal aduwu fi itrihi siroan. Seperti seorang tawanan, seorang musuh yang dia keluar dari genggamannya dan dia lari kencang untuk kabur. Kemudian dia sampai ke bentengnya dia. Lalu ketika dia sampai bentengnya, dia meminta perlindungan dari orang yang ada di sekitarnya. Maka seperti itulah bentuk orang yang ya al-abdu la yuhrizu nafsahu minasyaiton illa bidzikrillah. Seperti orang musuh itu, seperti kita yang lari dari dekapan syaitan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang gemar digoda syaitan ketika dia berhenti putus dari zikir kepada Allah. Orang yang selalu terikat dengan zikir kepada Allah, maka syaitan enggak ada peluang untuk goda orang itu. Karena orang itu tidak pernah mati hatinya untuk ingat Allah. Kalau orang itu selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya Allah Ta'ala akan memperhatikan dia. Udkuruni adkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kepadamu. Makanya banyak orang itu yang salah kaprah. Kadang mengerjakan sesuatu dikira baik, gitu ya. Ternyata enggak baik. Ternyata ada talbis iblis di situ. Ada syaitan yang sedang
menipu kita melihat itu seakan-akan baik, ternyata tidak baik. Nah, itu kan jadi masalah itu kan jadi subhat. Itu jadi bahaya kan itu kan. Maka bagaimana cara menyelesaikan itu? Caranya adalah zikir. Dengan kita ingat Allah, Allah Ta'ala ingat kita, Allah Ta'ala nanti yang akan ngasih tahu kita, menegur. Negurnya dengan apa? Bisa jadi dengan kita tidak sampai mengerjakan yang kita kira baik itu. Allah Ta'ala tahan. Jangan. Kalau kamu teruskan, ini bisa jadi nggak baik ini. Karena ada syaitan di situ yang menipu gitu. Banyak orang yang menganggap perceraiannya adalah menyelesaikan masalah. Wah, ini kayaknya cerai udah selesai nih, baik. Ternyata di situ ada talbis iblis. Ketika dia menyelesaikan perceraiannya dengan tidak meminta istikharah kepada Allah, nggak zikir, nggak belajar dulu, ujuk-ujuk dia emosi, tahu-tahu cerai dianggap baik. Ternyata setelah cerai tidak malah kunjung baik, malah menghancurkan. Maka caranya adalah kita harus mengikatkan tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Terakhir puasa itu adalah tameng. Ini karena penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyamu junnah. Asyamu junnah. Puasa itu adalah tameng. Ya, tameng itu fungsinya untuk menahan manusia agar tidak terkena bahaya dari luar. Gitu ya. Orang perang itu kan pakai tameng biar apa? Biar tidak ketusuk pedang, biar tidak ketusuk sesuatu yang bahaya. Maka sifatnya tameng itu adalah kuat dan tertutup rapi, agar tidak ada celah untuk pedang masuk mengenai dia. Maka Rasulullah mengatakan puasa itu akan tetap menjadi tameng, menjadi penutup dia agar dia tidak tergoda oleh syaitan. Selama apa? Selama malam yahrukhu, selama dia tidak melobangi tameng itu. Selama dia sendiri yang tidak melobangi tameng itu. Maka para sahabat bingung. Kata para sahabat, wa bima yakhruquhu ya Rasulullah. Bagaimana seseorang bisa melobangi tamengnya itu? Kata Rasulullah, melobanginya dengan bikadzibin au ghibah. Puasa itu bisa tidak berfungsi apa-apa dengan kita kalau ketika kita puasa kita masih berbohong. Ketika kita puasa kita tidak jujur. Tidak jujur artinya ya, kalau kelas anak-anak atau kelas orang awam tidak jujur mengatakan dia puasa tapi di balik itu mokel. Ya, makan di balik itu. Sembunyi di balik tirai warung-warung. Atau kita yang sudah menjaga makanan ya, dan tidak makan tidak minum sampai maghrib, tapi kita tidak menjaga dari amal-amal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lobangi dengan itu. Kita puasa, kita lapar, tapi mulut kita tidak berhenti untuk melukai orang, tidak jujur untuk berbuat baik atau ghibah atau ngerasani orang. Maka dengan itu berarti kita tidak membersihkan, tidak menguatkan tameng puasa kita. Kita tidak menutupi diri kita untuk tidak berbuat maksiat. Gitu ya. Maka insya Allah semoga pemahaman kita terhadap puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tapi betul-betul puasa itu ala wa qauluzur. Puasa itu harus menjaga dari perkataan yang tidak baik. Ya, itu pemahaman umumnya, tapi pemahaman fokusnya adalah qauluzur itu persaksian palsu. Ya, agar kita mampu menjaga itu. Semoga puasa kita bukan termasuk puasa yang Rasulullah janjikan laisalahu min siyamihi illa ju'. Ya, tidak mendapatkan kecuali laparnya saja, naudzubillah. Amin. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menguatkan kita betul-betul kita ilmui, ya kita pelajari, ya untuk untuk menjadi motivasi kita, untuk menjadi persiapan kita ketika kita memasuki bulan Ramadan. Paling tidak kita baca kitab-kitabnya, atau kalau kita bukan termasuk orang yang gemar baca, ya paling tidak kita dengar kajian-kajian. Kalau nggak ada di masjid-masjid, ada di YouTube banyak.
tentang bagaimana persiapan menyambut bulan Ramadan, agar kita nggak kecelik keluar bulan Ramadan ternyata nggak dapat apa-apa, nauzubillah. Itu ya, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Semoga ini memotivasi kita semuanya agar kita mendapatkan puasa semaksimal mungkin dan kita keluar dari bulan suci Ramadan kita termasuk hamba yang diampuni dan termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran, astaghfirukum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.